Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Oke, baik. Today is our second day or our second meeting. Jadi hari ini adalah pertemuan kedua kita tentang pembelajaran bahasa Inggris profesi 4 ya untuk semester 6. Nah, before we start our lesson today, silahkan kalian lakukan presensi online dan saya berikan tenggat waktu 15 menit pertama untuk mengisi presensi online. Yang linknya sudah saya kirim di grup ya. Oke. Nah, seperti yang sudah saya katakan di minggu kemarin, jadi pembelajaran hari ini kita via video ya, jadi video penjelasan, yaitu video yang kalian lihat ini. Dan I also send you the soft file. Saya juga mengirimkan kalian soft filenya dalam bentuk PDF. Kalian bisa ulang dan kalian bisa pelajari di rumah ya. Oke, baik. Sekarang please look at the screen ya. Di sini materi kita ada dua inti atau dua poin utama. Yang pertama, the first point is to find and to make the conditional sentence to describe the hotel room condition and the guest condition. Jadi yang pertama akan kita pelajari adalah bagaimana cara mencari atau membuat pengandaian untuk menggambarkan kondisi kamar hotel dan kondisi tamu. Dan poin yang kedua adalah mahasiswa diminta untuk menulis secara ringkas apa yang disampaikan oleh temannya, tapi itu nanti ya. Untuk the first point, kita akan mempelajari inti atau teorinya dulu ya tentang conditional sentence tersebut. Nah, students, untuk conditional sentence sendiri, seperti yang sudah saya beritahukan kepada kalian di kelas kemarin, there are 5 types. Jadi ada 4 tipe conditional sentence. The first one itu adalah zero conditional. Yang kedua adalah first conditional. Kemudian yang ketiga adalah second conditional. Dan yang keempat adalah third conditional. Oke. Tapi yang akan kita sering gunakan adalah zero conditional dan first conditional. Itu nanti yang akan sering kita gunakan ya. Nah, dari pengertian atau fungsinya, zero conditional used to talk about things that are generally true or scientific facts. Jadi untuk zero conditional ini adalah kebenaran umum yang berupa fakta. Contohnya sesuatu hal yang tidak bisa kita ubah. For example, if it rains, the grass gets wet. Jadi artinya adalah jika hari hujan, maka rumputnya basah. Gak mungkin kan jika hari hujan, rumputnya akan kering. Nah, itu maksudnya ya, zero conditional. Kemudian first conditional used to talk about a possible condition and its probable result in the future. Jadi ini adalah kemungkinan, membicarakan suatu kemungkinan, possible condition, dan mungkin hal ini akan berdampak di masa depan hasilnya. Contohnya seperti ini. If the weather is good tomorrow, I will go to the beach. Jadi jika cuacanya bagus besok hari, ya kemungkinan saya akan pergi ke pantai. Nah, itu kan mungkin saja terjadi ya. Kemudian untuk yang second conditional dan third conditional, itu sama-sama tentang kalimat yang menyatakan tentang suatu kemungkinan, tetapi kemungkinannya itu sangat rendah ya. Jadi tidak sering kita pakai nanti untuk di kalimat yang akan kita buat nantinya. Jadi kita akan lebih sering memakai yang possibility-nya itu lebih tinggi, yaitu zero conditional dan juga first conditional. Nah, itu dari segi fungsi. Kemudian dari segi rumus. Nah, of course, English has its own formula ya. Jadi bahasa Inggris mempunyai
rumus tersendiri, baik itu untuk tenses, ya kan? Tenses yang ada berapa belas itu kan punya rumus banyak sekali. Kemudian conditional sentence juga salah satu topik grammar atau pembelajaran grammar yang memiliki rumus tersendiri juga ya. Oke, untuk yang zero conditional ini rumusnya yang paling simple ya. Karena apa? Karena semua yang digunakan itu adalah present simple atau simple present tense. Jadi ketika kalian membuat kalimat, ada kata kerjanya, verb yang digunakan itu adalah verb 1 atau kata kerja bentuk dasar. Jadi lebih mudah. Nah, untuk yang first conditional itu juga menggunakan present simple di klausa if-nya. Kan di situ ada tulisannya if tambah present simple. Jadi itu klausa if-nya pakai verb 1. Tetapi untuk di klausa sebelahnya atau main clause, kita sebutnya kan bisa lihat di judulnya itu kan ada dua klausa, ada if clause ditambah main clause. Nah, main clause-nya itu ada will-nya di depan kata kerja ya. Contohnya, if I have enough time, I will exercise. Jika saya mempunyai waktu yang cukup, saya akan berlatih. Oke, ini adalah dasar teori dari conditional sentence ya. Silahkan bisa dipahami, bisa dimengerti. Silahkan bacanya pelan-pelan dari rumusnya, kemudian fungsinya. Jadi kita fokus ke dua tipe conditional saja, yang zero conditional dan first conditional. Oke, sekarang please look at the next page. Silakan kalian lihat halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya ini merupakan latihan kalimat ya, tentang conditional sentence yang type 1 atau tipe yang pertama. Tetapi temanya masih general. Jadi ini belum ada kaitannya dengan kalimat perhotelannya ya. Ya, jadi kita pelajari dulu in general, kemudian kita akan mengubah atau menjawab kata kerja yang ada di dalam kurung. Itu kita ubah sesuai dengan kaidah atau rumus dari conditional sentence type 1. Oke. Untuk 5 nomor pertama nanti akan saya jawabkan ya, jadi silakan perhatikan baik-baik. Kemudian untuk nomor selanjutnya nanti giliran kalian menjawab, dan kalian bisa jawab di rumah. Jadi setelah video ini selesai, you can do the exercise by yourself. Kemudian jawabannya akan kita bahas di pertemuan offline kita minggu depan gitu ya. Jadi kita santai, tapi saya harap belajarnya santai, tapi kalian bisa mengerti pelajarannya dengan mudah gitu ya. Oke, let's start from number 1. Di situ ada kalimat if you dalam kurung help me, I dalam kurung help you. Sekarang kita lihat kaidah atau rumus dari conditional sentence-nya tadi ya. Jika kamu membantu saya, maka saya akan membantu kamu. Nah, untuk klausa if jangan lupa tadi ada rumus present simple atau simple present tense, berarti pakai verb pertama. Sedangkan di klausa main clause atau klausa satunya menggunakan will sebelum kata kerja pertama. Berarti bunyinya seperti ini ya isiannya. If you help me, I will help you. Itu adalah jawaban number 1. Kemudian jawaban number 2, if they catch the bus, they will arrive on time. Jadi hampir mirip. Jadi main clause-nya tinggal ditambah will sebelum kata kerja ya. Kalau kata kerja di main clause-nya itu kan arrive, tinggal tambah will di sebelum kata arrive. Mudah kan? Kemudian number 3, if my parents support me, I will be a better person. Oke, kenapa be-nya saya ditaruh setelah will? Ya of course, karena di kalimat itu di bagian main clause-nya itu tidak ada kata kerja.
Jadi saya akan menjadi orang yang baik. I will be a better person. Oke, itu jawabannya ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lengkap di pertemuan selanjutnya. Oke, kemudian let's continue to number 4. Jika harinya hujan, saya akan basah. Ayo, jawabannya apa? If it rains, I will get wet. Loh, ma'am, kenapa rainnya ditambah S? Ya, tentu saja kalau subjeknya itu she, it, otomatis kata kerjanya kita tambah S atau IS. Oke, jangan lupa kaidah yang satu ini ya. Sekarang untuk number 5, ada yang berbeda. Untuk nomor 5, iya, kalau usahanya dibalik, ya enggak? Nah, biasanya kan if-nya di depan, tapi yang sekarang if-nya ditaruh di belakang. Oke? Jadinya adalah Sally and Elizabeth will go out tonight if their parents allow it. Jadi will-nya ada di bagian depan, karena kan if-nya dibalik, if-nya ada di belakang. Oke, itu adalah jawaban dari 5 kalimat rumpang pertama. Kemudian sisanya adalah tugas kalian untuk mengubah kata-kata kerja yang ada di dalam kurung tadi ya. Sampai nomor 20. Oke, tinggal ngisi-ngisi aja. Oke, you can write your answer on your notebook. Tidak usah ditulis soalnya, karena soalnya sudah ada di PDF yang saya berikan dan ada di video juga. Jadi next week kita tinggal bahas. Kemudian untuk next week juga di slide yang nomor 5 ini mungkin bisa dijawab-jawab dulu di rumah. Jadi ketika kita ada di kelas minggu depan, we just only do the speaking exercise ya. Kita akan lanjutkan ke latihan speakingnya ya. Kemudian slide 6 dan slide 7 ini nanti latihan speakingnya. Oke? Ya, mungkin ini dulu penjelasan dari saya. That's all about my explanation for our lesson today. If you have any question, just ask me. You can send your question through WhatsApp group, or you can send me private message atau japri juga boleh ya. Okay, good. Thank you for your attention. Thank you for joining my class. Stay healthy for everyone. Semoga tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.